Seperti yang kita saksikan bersama dalam video pemirsa, jalan aspal penghubung dua kabupaten yakni Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Guosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara mengalami retak dan ambles. Kontur tanah labil di wilayah tersebut diduga menjadi pemicu jalan retak sepanjang kurang lebih 50-60 meter. Tidak hanya itu, badan jalan juga ambles kurang lebih 30-50 cm, mengakibatkan kondisi jalan kini tidak bisa lagi dilalui mobil. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Saiful Masum, wartawan Tribun Jateng. Rekan Saiful Masum, silakan informasi dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina diinformasikan kepada sahabat Tribunnews ya, dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, beberapa hari yang lalu telah terjadi retakan atau kondisi dari jalan penghubung dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Guosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, mengalami retak dan ambles ya. Nah, seperti yang ada di gambar bahwa keretakan terjadi di jalan aspal ya, penghubung dari dua kecamatan ini ya, ke Kecamatan Welahan yang berada di wilayah dari Kabupaten Jepara dan juga dengan Kecamatan Mijen yang berada di Kabupaten Demak. Panjang dari retakan dari jalan ini sekitar 50 sampai 60 meter dengan kedalaman ambles yaitu sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, memang kejadian ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan terakhir ini karena memang kondisi dari jalan yang juga berdampingan dengan salah satu sungai besar yaitu SWD 1 yang berada di wilayah Kecamatan Welahan. Nah, berdasarkan penuturan dari sejumlah warga bahwa uh, kejadian ini sudah tidak bisa memaksa dari kondisi jalan sudah tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan mobil ya karena memang kondisi dari aspal tidak lagi seimbang antara sisi satu dan juga sisi yang sebelahnya. Namun untuk kendaraan sepeda motor masih bisa melalui dari jalan ini yang kemudian bisa menghubungkan aktivitas dari masyarakat baik itu di bidang perdagangan, kemudian pertanian, juga biasanya memang kondisi dari jalan seringkali digunakan untuk aktivitas untuk pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, masyarakat memang masih dihantui ataupun dihadapkan dengan kondisi was-was karena memang potensi dari keretakan ini masih terus bertambah ya karena memang kondisi dari hujan yang juga mengguyur wilayah Kabupaten Jepara ini masih terus berlangsung. Nah, kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kecamatan dari Welahan dan juga diteruskan kepada jajaran dari pemerintah Kabupaten Jepara, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, hasil pengamatan dan juga pemetaan kondisi yang ada di lapangan terkait dengan keretakan jalan dan juga amblesnya jalan penghubung dua kecamatan ini yang kemudian masih ditelusuri dan juga diamati oleh pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kabupaten Jepara. Nah, nantinya akan dilakukan betonisasi dengan anggaran dari belanja tak terduga, namun saat ini memang masih dalam tahap analisis ataupun tahap pemetaan anggaran seberapa besar kebutuhan anggaran yang nantinya untuk dibutuhkan untuk melakukan perbaikan ini. Nah, sejauh ini memang dugaan sementara retaknya dari jalan tersebut dan juga amblesnya jalan tersebut disebabkan karena memang ada kegiatan normalisasi dari SWD 1 yang dilaksanakan pada 2022 lalu.
Kemudian sempat mengalami kejadian serupa pada 2024 yang juga mengalami jalan retak dan juga ambles yang kemudian ditangani secara manual dengan pengurukan dan pengaspalan ulang. Nah, pada tahun ini di awal 2026 ini masyarakat sekitar meminta agar penanganan dari jalan yang retak dan juga ambles ini dilakukan lebih serius dengan melakukan pemetaan lebih lanjut dan juga betonisasi jalan. Demikian dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Saiful Masum, wartawan Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Yang lokasi di Desa Guwosobokerto itu posisi kurang lebih sekitar panjang 50 sampai 60 cm. Nah, 50 sampai 60 meter ya. Terus kedalaman kurang lebih sekitar 50-60 cm. Penyebabnya apa, Pak? Kalau penyebabnya posisi tanah di situ tanah yang lapuk. Sehingga ketika pas hujan kemungkinan ada kayak semacam longsor ke arah kiri yang di dalam itu, ke arah sungai Bibili. Sungai yang menuju ke SWD 1. Pak, itu sebelumnya sudah pernah ambles ya, Pak? Kasus ini yang ketiga di lokasi yang sama. Sehingga kemarin saya laporkan ke DPR dengan Pak Gubernur, Pak Edi itu tak mohonkan untuk ada pekerjaan jangan kayak yang tahun kemarin, kayak hanya ditempel gitu. Kalau ini kita mohonkan untuk pekerjaan cat beton di sini. Itu amblesnya tulis apa gede-gede, Bu? Gede-gede. Yang parah berapa? 4 harian, Mbak. Bu, ini aspal baru ya? Nggih, tapi dereng wonten 1 tahun. Dari antara 1 tahun. Dulu sempat ambles juga. Dulu sempat ambles juga. Nggih, Tahun pinten niku, Bu? tahun 2024 2024 ya ambles di sepanjang ini juga atau lebih panjang? panjang ini. Artinya lokasinya sami Nggih, ya. lokasinya sama. Ya, dulu itu di paring pondasi nopo langsung Cuman langsung diuruk paringi ya? pasir nggih. Oh, iya. Pasir Kali kericak. Bu, ada korban jatuh, Bu? Tadi pagi sama kemarin. Iku pripun, Bu? Korban Jatuhnya. jatuhnya. Jatuhnya kan bukan orang sini sih, Mbak. Enggak tahu jalannya lek terjun. Kondisinya gitu, Bu. Nggih. Kondisinya, Bu? Kondisinya ya lecet-lecet. Cuma sing tosane nek wingi kan dan sepeda motor kebek terus didorong tiang kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.